Oke semuanya, selamat sore. Sore. Ya, hari ini kita akan mempelajari materi tentang tatanan dunia baru. Ya. Jadi dunia mencoba menata dirinya ke arah yang lebih baik, baik itu dalam bidang ekonomi maupun dalam bidang kerjasama perdagangan. Ada juga bersama dalam bidang pertahanan keamanan nanti. Jadi beberapa subtopik daripada tatanan dunia baru ini ada berbicara mengenai ASEAN, kemudian nanti ada Konferensi Asia Afrika, ada Granholm Block, ya, ada nanti NAFTA, kemudian berbicara mengenai APEC, ya, kemudian ada OPEC, ya, dan lain sebagainya, ya. Itulah materi atau sub materi kita pada hari ini. Jadi paling tidak kamu mengetahui, ya, organisasi-organisasi regional di berbagai belahan dunia, karena ini juga merupakan topik wajib, ya, yang sering ditanyakan dia, ya. Nah, jadi itu yang paling penting saya kira di awal pertemuan kita pada hari ini, ya. Nah, jadi pertama kita lihat dulu ASEAN, ya. Jadi ASEAN ini adalah organisasi, ya, adik-adik. Ini adalah organisasi regional, ya. Organisasi regional di kawasan Asia Tenggara, ya. Di kawasan Asia Tenggara. Nah, jadi nama organisasi regional di kawasan Asia Tenggara adalah ASEAN, terbentuk pada, terbentuk pada 8 Agustus, ya. 8 Agustus, ya. 8 Agustus 19, ya. 1967 melalui suatu deklarasi, ya, disebut namanya deklarasi Bangkok, ya. Deklarasi Bangkok atau di negara Thailand oleh 5 negara pelopor, ya. Jadi bukan 6, ya, bukan 10, 5, ya. Berapa negara pelopornya? 5 negara pelopor, ya, negara pelopor. Nah, ini harus kamu hafal 5 negara pelopor ini. Termasuk Indonesia? Iya, termasuk, bagus, ya. Nah, jadi yang pertama dari 5 ini ada Indonesia saat itu, ya. Indonesia diwakili oleh Adam Malik. Nah, ya, Adam Malik, jangan salah, ya, bukan Soeharto, Adam Malik. Yang kedua ada Malaysia, ya. Malaysia diwakili oleh Tun Abdul Razak. Nah, itu dia. Yang ketiga ada Filipina, ya, ada Filipina, Nasio Ramos. Yang keempat ada yang namanya Thailand. Thailand diwakili oleh Tanat Koma namanya, ya, Tanat Koma. Nah, yang kelima ada yang namanya siapa di situ lagi? Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand. Iya, Singapura. Singapura diwakili oleh tokoh mereka S. Rajaratnam namanya. Nah, jadi ingat, Burma tidak ikut atau Myanmar tidak ikut sebagai pelopor. Tapi, ya, dalam beberapa KTT ASEAN nanti Burma masuk menjadi anggota ASEAN. Jadi anggota aslinya 5, ya. Anggota aslinya 5. Anggota asli itu disebut juga namanya negara pelopor. Jadi berikut ini yang merupakan anggota asli, maksudnya negara pelopor ASEAN, itu dia. Tidak termasuk Myanmar atau Burma, ya, nama lain Myanmar itu kan Burma namanya, kan. Nah, itu dia. Termasuklah kemudian lagi anggota yang baru ada Vietnam, Laos, Kamboja, ya. Nah, Brunei Darussalam, ya, itu dia. Jadi total semuanya sudah berapa? Iya, 9 negara anggota ASEAN. Dari 9 itu 5 anggota asli. Anggota asli itulah disebut namanya negara pelopor. Nah, kira-kira gitu ya. Nah, jadi ASEAN ini memiliki pertemuan-pertemuan tingkat tinggi disebut namanya KTT ASEAN. Nah, ya. KTT ASEAN.
Nah, jadi KTT-KTT yang pernah berlangsung sudah banyak dia ya, KTT-KTT ASEAN ini, kan begitu ya. Jadi kita pernah juga sebagai tuan rumah KTT waktu di Bali ya, itu dia KTT-nya ya. Nah, kemudian KTT di Kuala Lumpur ya, Malaysia. Nah, di Malaysia itu disepakati bahwasanya ASEAN adalah kawasan yang damai, bebas dan netral ya. Oke. Nah, itu dia yang paling penting tentang ASEAN. Jadi tujuan dibentuknya ASEAN itu kerjasama ekonomi, sosial dan budaya, meningkatkan kerjasama. Satu dia kerjasama ekonomi budaya, ya. Yang kedua meningkatkan kerjasama ekonomi sosial budaya. Nah, kira-kira itu dia. Nah, lalu pada KTT ASEAN ya di Singapura ya, pada KTT ASEAN di Singapura menghasilkan suatu blok ekonomi bersama ASEAN ya. Jadi ASEAN itu memiliki blok ekonomi sendiri ya. Blok ekonomi sendiri. Apa namanya, Bang? Yaitu APTA. Jadi kalau ada soal nanti blok ekonomi sesama negara-negara anggota ASEAN adalah namanya APTA, ASEAN Free Trade Area. Berarti membawa konsekuensi ASEAN itu membuat suatu pasar bersama, pasar perdagangan bebas bersama sesama anggota-anggota ASEAN. Di negara Thailand ya bisa menjual produknya di negara-negara ASEAN. Indonesia juga begitu, bisa menjual produknya ke sesama negara-negara anggota ASEAN. Nah, jadi perdagangan bebas ya di kawasan Asia Tenggara disebut namanya APTA, ASEAN Free Trade Area. Itu mengantisipasi karena di beberapa belahan dunia juga ada blok-blok ekonomi bersama gitu. Seperti apa misalnya di Asia Pasifik namanya nanti APEC. Ya, di Eropa namanya nanti ada NEE. Itu dia ya. Atau Uni Eropa. Di Atlantik Utara itu nanti namanya ada NAFTA gitu. Jadi ASEAN mencoba mengantisipasi ya, hal-hal itu gitu. Jadi mereka membuat pasar bersama. Jadi konsekuensi daripada adanya APTA itu bagi Indonesia mau tidak mau, siap atau tidak siap, harus mengikuti kebijakan keputusan APTA itu gitu. Konsekuensi lainnya apa? Ya Indonesia harus meningkatkan daya saing produknya gitu supaya bisa bersaing dengan produk-produk negara-negara anggota ASEAN, supaya bisa diterima oleh masyarakat ASEAN. Karena terjadi persaingan itu nanti gitu. Itu dia konsekuensi turunannya. Nah, ya. Jadi selain daya saingnya juga harus tinggi, apalagi misalnya produktivitas juga tinggi gitu. Jadi intinya harus memiliki daya saing supaya laku produk bangsa Indonesia di kawasan ASEAN. Kira-kira gitu maksudnya. Oke, nah sekarang kita masuk kepada yang berikutnya, yaitu latar belakang terbentuknya ASEAN ini kan begitu ya. Jadi sejarah terbentuknya ASEAN itu memiliki faktor-faktor penyebab ya. Latar belakangnya ada dua dia. Satu, itulah yang namanya nanti faktor internal. Dua nanti faktor yang namanya eksternal. Jadi faktor internalnya itu adalah karena adanya persamaan. Sehubungan karena adanya persamaan ya. Persamaan apa Bang misalnya? Persamaan geografis satu wilayah, yaitu Asia Tenggara, sama-sama di kawasan Asia Tenggara. Itu dia. Faktor yang kedua, sama-sama memiliki nasib yang sama. Apa itu nasibnya sama? Iya, sama-sama pernah dijajah, kecuali Thailand. Nah, itu dia. Jadi rasa solidaritas itu tinggi gitu. Rasa kesetiakawanan itu tinggi dia. Itu maksudnya ya. Nah, lalu persamaan apa lagi misalnya? Persamaan kepentingan ya. Apa bang kepentingannya? Ya sama-sama mau makmur,
sama-sama mau sejahtera, ya harus kerjasama menanggulangi berbagai masalah di kawasan Asia Tenggara. Karena prinsipnya tidak mungkin suatu negara sanggup mengatasi problem-problemnya. Dia harus bertetangga, dia harus bekerjasama dengan negara-negara tangganya, terutama di rumpun negara-negara di Asia Tenggara. Lalu persamaan apa lagi Bang yang berikutnya? Persamaan tadi geografis, nasib, kemudian kepentingan. Satu lagi persamaan budaya, ya, persamaan budaya. Di sini di mana Bang samanya budayanya? Sama-sama rumpun ras Melayu dia. Jadi merasa ada kesamaan rumpunnya rumpun Melayu. Nah, jadi secara umum dia kalau kita tinjau dari historis sejarah, ya, satu rumpun kita ini semuanya itu rumpun ras Melayu. Itulah yang mendorong faktor dari dalam kenapa terbentuk ASEAN. Faktor eksternalnya yaitu karena apa Pak? Semua karena orang-orang Tiongkok atau orang-orang Cina perantau, ya, orang-orang Cina perantau itu mendominasi, ya, mendominasi ekonomi di Asia Tenggara. Ya, jadi Cina-Cina perantau, orang-orang Tiongkok perantau itu bermigrasi dari negeri Cina, ya. Jauh sebelum ini mereka sudah bermigrasi di berbagai kawasan Asia Tenggara. Lama-kelamaan beberapa generasi mereka mendominasi perekonomian, mendominasi perdagangan. Jadi negara-negara rumpun Melayu melihat fenomena itu, oh bahaya ini, bagaimana cara mengatasinya? Nah, akan dibuatlah ASEAN. Kira-kira itu tinjauan sejarah mengapa terbentuk yang namanya ASEAN. Nah, kira-kira gitu dia. Nah, saya kira cukup jelas mengenai ASEAN ini. Oke ya? Bisa deh? Iya. Oke. Sekarang kita masuk kepada yang berikutnya, namanya Konferensi Asia Afrika, ya. Kita bahas yang kedua mengenai Konferensi Asia Afrika. Sebelum dilaksanakan Konferensi Asia Afrika, ada dua pertemuan pendahuluan, namanya pertemuan atau konferensi, ya, Konferensi Kolombo namanya. Konferensi Kolombo tahun 1954, ya. Nah, kemudian Konferensi Kolombo ditindaklanjuti dengan konferensi namanya Konferensi Panca, ya. Panca negara. Jadi negara pelopor yang di sini sama juga yang hadir di sini. Siapa itu Bang? Nah, ada 5, satu ada Indonesia. Ingat, satu itu Indonesia diwakili oleh siapa di sini? Kalau di Konferensi Asia Afrika, Ali Sastro Ami Joyo. Kalau di ASEAN ada Malik. Kalau di KAA Ali Sastro Ami Joyo. Nah, beda ya dia. Oke, yang kedua ada negara India diwakili oleh Pandit Jawaharlal Nehru. Ya, Pandit Jawaharlal Nehru. Yang ketiga ada yang namanya Pakistan, ya. Pakistan diwakili oleh Muhammad Ali Jinnah, ya. Yang keempat, ya, yang keempat di sini ada yang namanya negara Sri Lanka, ya, Sri Lanka. Nah, ini diwakili oleh Sir John Kotelawala namanya, ya, Sir John Kotelawala. Lalu yang kelima ada Burma. Nah, ya, yang disebut sebagai negara Myanmar. Ini diwakili oleh UNU namanya, ya. Diwakili oleh UNU, ya. UNU. Sir John Kotelawala, Muhammad Ali Jinnah, Pandit Jawaharlal Nehru, Ali Sastro Ami Joyo. Nah, jadi di Konferensi Asia Afrika atau Konferensi Panca Negara ini tidak ada Malaysia yang mempelopori, ya. Yang mempelopori tidak ada gitu, ya. Nah, jelas ya. Jadi hanya Indonesia, India, Pakistan, Sri Lanka dan Burma. Gitu. Nah, di Konferensi Panca Negara inilah mereka mengambil keputusan akan diadakan Konferensi Asia Afrika. Di mana tempatnya? Diputuskanlah di Bandung. Kapan dilaksanakan katanya? Udah tahun 1955. Lalu siapa yang tidak undang? Nah, mereka putuskan gitu, ya. Jadi ada 29 negara yang mereka undang pada saat itu.
yang hadir di konferensi Asia Afrika. Nanti ketika dilaksanakan konferensi Asia Afrika, satu negara yang tidak hadir itulah negara Rhodesia. Yang negara Rhodesia namanya. Rhodesia. Iya. Oke. Nah, itu dia ya. Lalu ketika dilaksanakan konferensi Asia Afrika ya, tahun 1955 menghasilkan. Nah, ingat hasilnya apa hasil konferensi Asia Afrika? 10 prinsip yang dihasilkan di Kota Bandung, maka disebut namanya Dasar Sila Bandung ya, Dasar Sila Bandung. 10 prinsip-prinsip yang dihasilkan di Kota Bandung. Di antaranya tidak boleh menyerang negara lain. Yang kedua, tidak boleh mencampuri negara lain. 3, harus menghargai piagam PBB. Yang keempat, kerjasama ekonomi sosial budaya. Nah, itu dia beberapa butir-butir dari Dasar Sila Bandung. Nah, kira-kira gitu dia. Nah, kalau KAA dalam sejarahnya tidak ada KTT. Dia hanya sekali pertemuannya. Setelah itu tidak ada lagi. Berbeda dengan ASEAN. Kalau ASEAN ya sampai sekarang masih ada pertemuan-pertemuan tingkat tingginya. Baik itu kepala pemerintah atau kepala negara. Kalau KAA cuma sekali contoh tahun 1945. Jadi bang nggak ada KTT-nya bang, tidak ada gitu. Namun walaupun demikian, walaupun KAA tidak ada KTT-nya, semangat KAA yang tertuang dalam Dasar Sila Bandung itu dituangkan dalam suatu gerakan yang disebut namanya apa Pak? Yang disebut nanti namanya yaitu GNB namanya, atau gerakan bagus ya, gerakan non-blok. Ini terbentuk pada KTT yang pertama tahun 1961 di Beograd ya, di Beograd, ibu kota negara Yugoslavia. Ingat pada KTT yang pertama tahun 1961. Pada KTT yang pertama tahun 1961 di Beograd itu dihadiri oleh 5 negara pelopor. 1 ada Indonesia. Kala itu Indonesia diwakili oleh siapa di sini? Nah, kalau ASEAN tadi ada Bali, Konferensi Asia Afrika, Alisa Sumidoyo. Nah, kalau di gerakan non-blok? Bang, ya aku belum dari situ. Abang lihatnya 21. Ini kan 21. Apa itu? Kalau tadi ASEAN itu diwakili Indonesia diwakili ada Bali, kalau Konferensi Asia Afrika Indonesia diwakili oleh Alisa Sumidoyo, kalau gerakan non-blok diwakili Indonesia oleh siapa? Loh, kamu? Sudah nama Bono katanya salah. Katanya, deh. Iya, Insinyur Soekarno. Yang di sini Insinyur Soekarno atau dikenal dengan Bung Karno. Dialah yang membawa Indonesia. Dalam KTT yang pertama siap terbentuk gerakan non-blok. Nah, yang kedua ada Mesir. Mesir, Gamal Abdul Nasser. Ya, Gamal Abdul Nasser. Yang ketiga ada Yugoslavia. Tokohnya yaitu Joseph Broz Tito. Yang keempat ada Ghana, ya, ada Ghana. Nkrumah Nkrumah namanya. Nkrumah, ada yang namanya. Nah, yang terakhir ada negara Kucu Hotai, India. Siapa itu yang mewakili India pada saat itu? Sarukan, salah lah, masuk Sarukan. Belum dari situ Sarukannya. Itu nomor 1. Lebih tua daripada Sarukan itu. Damsyik. Salah. Mahatma Gandhi. Salah. Yaitu Pandit Jawaharlal Nehru, ya, Pandit Jawaharlal Nehru. Nah, itu dia. Tadi
Kwame Nkrumah. Nah, jadi mengapa Bang 5 tokoh besar ini, ya, 5 tokoh ini bertemu dalam KTT yang pertama di Beograd tahun 1961, Bang? Kan begitu kan? Kenapa dia bertemu? Ngapain, Bang? Kan begitu. Itu sehubungan dipengaruhi oleh 2 hal, ya. 2 hal dia, 2 faktor. 1, sehubungan karena ada yang namanya yaitu perang dingin namanya antara blok barat dan blok timur. Jadi kelima negara ini memposisikan diri tidak mau masuk dalam blok barat atau blok timur. Itu maksudnya. Nah, lalu hal yang kedua, karena terjadi suatu krisis, disebut namanya krisis Kuba atau nama lainnya krisis di Teluk Babi namanya. Nama lain krisis Kuba itu krisis Teluk Babi. Apa Bang maksud itu? Maksud itu gini dia. Jadi pada saat itu di Kuba, ya, dibangun Uni Soviet lah pangkalan militernya. Berarti kalau Uni Soviet membangun pangkalan militer di sini, suatu waktu Uni Soviet bisa menghabisi Amerika, kan begitu. Ya, nah, jadi muncullah kecemasan tokoh-tokoh ini. Jangan-jangan bisa terjadi perang dunia ketiga, pikir mereka. Maka dia datanglah pertemuan ini. Tapi kalau kita telusuri mengapa Uni Soviet membangun pangkalan militer di Teluk Kuba, Bang? Karena sebelumnya Amerika sudah juga membangun pangkalan militer di Turki dan Yunani. Begitu dia. Jadi Uni Soviet tahu ya, kok Amerika bangun pangkalan militer di Turki Yunani? Ada apa ini? Kita bangun juga lah pangkalan militer kita di Kuba, kata Uni Soviet. Lalu Amerika tahu kan begitu. Nah, jadi itu kira-kira penjelasannya mengapa mereka sibuk mengadakan KTT pada saat itu sehingga terbentuk yang namanya gerakan non-blok. Akan disebut gerakan non-blok, gerakan yang tidak mau masuk kepada blok barat atau blok timur. Nah, sama gerakan non-blok sama seperti dengan ASEAN. Kalau ASEAN juga ada KTT-nya, gerakan non-blok juga ada KTT-nya. Ah, gitu dia. Indonesia pernah tuan rumah KTT gerakan non-blok yang ke-10. Oh ya, tahun 90-an ya, KTT gerakan non-blok yang ke-10 waktu zaman Soeharto dulu kan begitu. Nah, sekarang begini, coba perhatikan. Kalau gerakan non-blok terbentuk gara-gara hal yang pertama adanya perang dingin. Sementara perang dingin sudah berakhir kan? Ya. Tahun 1991 gara-gara Uni Soviet runtuh kan begitu kan? Nah, jadi kalau sudah berakhir perang dingin, apalagi peranan daripada gerakan non-blok? Nah, penjelasannya begini. Jadi, walaupun perang dingin sudah berakhir tahun 1991, bukan berarti gerakan non-blok tidak lagi strategis, tidak lagi penting. Justru makin lebih signifikan, makin lebih berarti, makin lebih penting dalam konteks untuk kerjasama ekonomi, ya, kerjasama kebudayaan, kerjasama ilmu pengetahuan sesama negara-negara anggota gerakan non-blok. Nah, di situ dia mereka memposisikan diri walaupun perang dingin sudah berakhir. Karena konteks dibentuknya ini karena situasi ini dia dan yang ini tadi. Nah, itu dia tentang gerakan non-blok. Nah, sekarang kita masuk kepada yang berikutnya, ya. Kita masuk kepada yang berikutnya. Oke, kita break dulu.